Products. Balik lagi bersama gua, gimana kabarnya? I'm so happy cause I'm a gummy bear, gummy bear. Kali ini gua yang akan mereview sekaligus membahas film yang paling banyak ditonton banyak umat manusia. Di mana film ini berjudul Seinfeld tahun 2026. Oke lah, tanpa berlama-lama, siapkan barisan, pegang erat ujung bantal, selamat menonton, dan ayo kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang anak korporat bernama Linda yang dikenal sangat rajin dan bisa diandalkan. Saat itu pula, rekan kerjanya yang bernama Donovan terlihat memuji hasil pekerjaan Linda yang sangat sempurna. Apalagi saat ini para klien sudah menunggu di ruang rapat. Namun saat Linda akan mengikut mempresentasikan hasil pekerjaannya, Donovan meminta Linda untuk menunggu saja dan menyerahkan semuanya pada dirinya. Ia pun menjamin para klien akan mengetahui jika pekerjaan ini adalah hasil jerih payah Linda. Meskipun ragu, Linda yang tak bisa menolak berusaha untuk mempercayakan hasil pekerjaannya. Well, guess that old elevator to success. Sesaat kemudian, Linda yang penasaran berusaha untuk mengintip Donovan yang akan melakukan presentasi. Here is the company review. Lost a lot of sleep putting this little baby. Dasar karyawan kopiok. Linda pun kesal saat Donovan yang culas malah mengklaim hasil pekerjaannya. Tapi meskipun begitu, Linda yang masih percaya jika kerja kerasnya pasti akan membuahkan hasil suatu saat nanti. So get this. After all that work, I didn't even get to go to the meeting. I swear, sweetie, sometimes I'm still sitting with the assistants. Singkat waktu, di malam harinya, Linda yang koper dan nolep terlihat sedang mengobrol pada burung kesayangannya, di mana dirinya merasa tidak sabar untuk menunggu hari pengangkatan anak mendiang bosnya sebagai CEO baru. Terlebih, setelah 7 tahun mengabdikan diri menjadi anak korporat, Linda dijanjikan oleh sekretaris Jones Company untuk menjadi seorang wakil CEO. Di tengah rasa bahagia, Linda yang sangat menyukai kegiatan outdoor langsung menonton acara favoritnya yaitu Deddy Corbuzier. Di keesokan harinya, anak CEO sebelumnya akhirnya resmi diangkat menjadi CEO yang baru. Lantas, dengan mulut yang pasiksek, Linda langsung memperkenalkan diri pada bos barunya yang dikenal dengan nama Agan Bradley. Akan tetapi, Bradley yang perfeksionis terlihat merasa geluh saat melihat sisa makanan di mulut Linda yang sangat caludih. Lantas, setelah sedikit basa-basi, Bradley yang akan pergi ke ruangannya meminta para karyawan untuk kembali bekerja. No, that went well. Di siang harinya, Linda pun heran saat melihat kedekatan Donovan bersama Agan Bradley. Lantas, Alice yang memberitahu jika Donovan merupakan teman karib Bradley saat masih ngampus di Jones University. Kemudian, Alice menambahkan jika sejam yang lalu Donovan telah resmi diangkat menjadi wakil CEO yang baru. Sontak Linda pun kesal saat mendengar kabar tersebut. Apalagi ia merasa berada tidak menghargai pengabdiannya sebagai seorang karyawan bangkotan. Tak ingin jadi penyakit, Linda bergegas melabrak bos barunya untuk mengungkapkan unek-uneknya. Please. We'll be in touch. Sorry. Sesaat kemudian, Linda mempertanyakan keputusan Bradley yang telah mengangkat Donovan sebagai wakil CEO. Padahal, Donovan baru kerja selama 3 bulan saja. Sementara dirinya sudah mengabdi sejak ayah Bradley menjabat sebagai CEO. Tak cuman itu, Donovan yang licik selalu mengklaim hasil pekerjaannya. Akan tetapi, Bradley merasa jika hal itu hanyalah fitnah dari Linda yang merasa sirik. Dan meskipun begitu, keputusannya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Namun sebagai gantinya, Bradley akan mengajak Linda untuk ikut pergi ke Thailand guna menangani proses kerjasama perusahaannya dengan anak cabang perusahaan Mang Mu. Hingga sesaat kemudian, Bradley langsung menyambut tunangannya yang bernama Malika. Sebelum pergi, Bradley yang merasa geluh memintanya untuk memperhatikan kebersihan diri dan jangan caludi apalagi jorok
dengan makan makanan bau di dalam kantor. Company policy, just lunch, it's for the break room. It's a workplace. People are trying to focus. The odors they can be. Di keesokan harinya, Linda yang masih optimis berusaha untuk ceria di hadapan atasannya. Melihat Linda yang so asik, Bradley meminta semuanya untuk bergegas. Singkat cerita, di tengah penerbangan menuju Bangkok, Linda terlihat sibuk menyiapkan pekerjaan untuk atasannya. Namun di saat itu pula, Donovan yang so asik langsung menunjukkan video milik Linda saat masih menjadi seorang pitu bersusur pipalan. I wanna be the next. Seketika Linda tak bisa menahan tangis saat melihat Bradley dan circle-nya menertawakan videonya. Not just dripping with always stay positive. Tapi sesaat kemudian, seketika mereka pun panik saat pesawat tiba-tiba mengalami turbulensi. Menyadari hal buruk akan terjadi, Linda bergegas mengenakan sabuk pengaman. Sungguh tragis, akibat badai ekstrim, pesawat yang Linda tumpangi harus mengalami kecelakaan. Hingga setelah pesawatnya mubui di tengah laut, Linda berusaha untuk menyelamatkan diri. Apakah Linda selamat? Oh, tentu saja. Kita lanjutkan. Di keesokan harinya, kini Linda harus terdampar di sebuah pulau terpencil yang entah berada di mana. Hingga setelah jauh berjalan menyusuri pantai, Linda pun kaget saat menemukan Bradley yang terkapar. Dan setelah dicek, rupanya Bradley masih hidup meskipun sampeannya mengalami luka yang cukup parah. Dirasa tidak ada cara lain, Linda pun merasa jika ini adalah waktu yang tepat untuk mempraktikkan kemampuannya di alam liar. Di malam harinya, meski selalu mendapat perlakuan buruk dari Bradley, namun Linda masih mau untuk merawat bosnya yang sampai saat ini masih pingsan. Di keesokan harinya, Linda langsung memberikan minum pada Bradley yang baru siuman. Meski si manja Bradley merasa jijik, tapi ia tidak punya pilihan lain. Lantas, di tengah kebingungan, Bradley langsung menanyakan rekan-rekannya yang lain. Namun dengan berat hati, Linda berkata jika mereka semua tidak ada yang selamat dan kini mereka harus terjebak di pulau terpencil. Sesaat kemudian, Linda berusaha membuat api dengan metode survival yang pernah ia pelajari. Setelah memasak ikan tangkapannya, Linda berusaha menyuapi Bradley meski terlihat ogah-ogahan kayak budak orok. Lantas, Bradley yang terbiasa menemani stick Wahyu A7-49 terlihat ripuh saat memakan ikan tersebut. Di keesokan harinya, saat Linda akan mengolah kerang tangkapannya, Bradley yang ingin cepat mendapat pertolongan meminta Linda untuk membuat pesan SOS atau mencari GPS yang mungkin terdampar di pantai. Get the smoke really roaring, you know? Sorry, that just wasn't on my list of priorities. Do you think this is funny? What's happening here? And watch how you speak to me. Dan sungguh tidak tahu diri, Bradley malah membacoti Linda yang terlihat anteng susur pipalan di tempat ini seperti Tarzan. Mendengar hal itu, seketika membuat Linda muak. Terlebih, selama ini ia berusaha untuk membuat mereka tetap hidup. Dan bukannya sadar diri, Bradley malah menyebut Linda sebagai Tarzanwati. Anjay. Melihat Linda ngambek dan meninggalkannya, Bradley berkata jika semua itu tidak akan ngaruh karena sebentar lagi tim penyelamat akan datang. Do this all day. Nowhere to be. She didn't leave me anywhere!
Sungguh ripuh benar-benar ripuh. Bradley pun hampir paeh karena tak memiliki insting survival seperti Linda. Dan untungnya Linda yang masih merasa iba langsung datang dan memberikan bosnya ini minum. We're not in the office anymore, Bradley. Lantas, setelah memberikan sedikit pelajaran, Linda berkata jika di tempat ini jabatan sama sekali tidak berarti. Sesaat kemudian, Linda berkata jika dirinya berniat untuk memburu Bagong untuk dijadikan stok makanan. Mendengar hal itu, Bradley merasa tidak yakin. Namun, Linda meminta bosnya ini untuk jangan banyak ngatur dan mending duduk manis sambil menunggu hasil saja. You can understand. Save it. Melihat jejak Bagong, Linda pun yakin jika buruannya berada di sekitaran sini. Seketika Linda pun kaget saat Bagong yang ia hadapi merupakan Bagas alias Bagong ganas. Sangat OP, meski harus berlumuran darah dan leho Bagong, Linda pun berhasil menghabisi si Bagas itu. Sontak Bradley pun melongo saat Linda benar-benar mampu memburu Bagong. Hingga di malam harinya, Bradley terlihat kecelebekan menikmati bagong bakar masakan Linda. Dan meski sedikit tesin, namun rasa salatri telah membuat harga diri Bradley terinjak-injak melihat situasi ini. Linda pun senang karena bisa melihat bosnya yang sok perfeksionis kini tidak beda jauh dengan seorang Tarzan. Di keesokan harinya, Linda yang sedang mencari makanan langsung sumringah saat menemukan keberadaan air terjun mini di pulau ini. Dan karena daki di tubuhnya sudah tebal, Linda langsung kukucuprakan membersihkan diri. Namun saat kemudian Linda pun kaget saat mendengar suara kapal yang melintas. Dan saat Linda akan meminta tolong, ia yang belum puas memberi pelajaran pada atasannya memilih untuk mengurungkan niatnya. Sekembalinya ke pantai, tiba-tiba Bradley mengungkapkan keinginannya untuk pulang dengan cara apapun daripada harus menunggu sesuatu yang tidak pasti, di mana ia mengajak Linda untuk membuat rakit. Mendengar rencana gila itu, jelas saja Linda langsung menolak karena rakit akan hancur jika terkena ombak. Apalagi untuk mengarungi lautan ini, ia pun meminta Bradley untuk fokus bertahan hidup sampai bantuan datang. Terlebih, mereka sudah beruntung bisa terdampar di Pulau Jawa Banlina. Terlebih lagi, mereka harusnya bersyukur karena terdampar di pulau yang sangat subur. Kesal dengan jawaban Linda, Bradley yang ngambek memutuskan untuk bertahan hidup dengan caranya sendiri. Lantas, Linda berkata jika kaum pewaris seperti Bradley tidak akan mampu bertahan lebih dari 2 hari. Where are you going? Wherever the fuck I wanna go, make my own camp. Sesaat kemudian, dengan skill pewaris, Bradley mencoba untuk susur pipalan. Sementara Linda terlihat nyantui sambil membuat anyaman topi dari daun kelapa. Beberapa jam kemudian, Bradley yang tidak mampu berburu nekat menangkap cucunguk laut untuk disantap. Sungguh garileuh. Seketika Bradley muntah setelah mencicipi cucunguk laut yang terasa sangat kohal.
Singkat waktu, Bradley yang salatri parah akhirnya harus membuang harga dirinya dengan meminta makanan pada Linda. Lantas sambil mengemis, Bradley berusaha meminta maaf. Namun di saat itu pula, ia pun heran saat melihat Linda mempunyai pisau. Lantas, Linda berkata jika pisau tersebut ia temukan terbawa ombak saat dirinya berkeliling pulau. Hingga setelah sedikit basa-basi, Linda yang merasa tidak tega langsung memberikan makanan pada Bradley. Oh jelas saja, Bradley yang salatri langsung cecelebekan lagi, menyantap makanan Linda yang sangat nikmat baginya. Seusai makan, Linda mengajak Bradley untuk aaprukan mengelilingi pulau. Setibanya di tebing yang curam, Linda langsung mengoleskan buah yang ia temukan ke tangannya. But if you really want to know if it's poisonous or not, like that. Yeah. Agar Bradley bisa membedakan buah yang beracun hingga sesaat kemudian, sambil menunjuk ke arah batu berbentuk X, Linda meminta Bradley untuk jangan mendekati area tersebut karena di tempat itu banyak ditumbuhi semak berduri dan tumbuhan beracun. Lantas, setelah memberitahukan hal tersebut, Linda langsung mengajak Bradley pulang. Big truck down. Untung saja, Bradley berhasil menyelamatkan Linda yang hampir mubui ke dasar jurang. Look what I found. Sekembalinya ke pantai, Bradley pun tidak menyangka jika bubui cau bisa terasa sangat enak seperti keju mozzarella. Oh my God. Yeah. Oh, it's incredible. Namun di keesokan harinya, hujan badai pun menerjang hingga membuat camp mereka pejet. Setelah gubuknya hancur, mereka pun berlindung ke dalam goa. Hingga sesaat kemudian, mereka yang kedinginan berusaha menghangatkan diri satu sama lain. Di keesokan harinya, Linda yang terbangun bergegas mencari Bradley yang tiba-tiba menghilang. Di saat itu pula, entah apa yang sedang Bradley lakukan, seolah menyembunyikan sesuatu di balik ruyuk. Hingga sesaat kemudian, Linda mengajak Bradley untuk membuat gubuk baru yang akan mereka tempati. Very good. Seusai membuat gubuk, Bradley pun berterima kasih pada Linda. Terlebih, Linda telah mengajarkannya cara untuk bertahan hidup. Di mana sebagai ucapan terima kasih, Bradley mengungkapkan jika dirinya akan menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Di malam harinya, Linda pun senang saat melihat makanan ala-ala sushi buatan Bradley. Lantas, ia pun bergegas menyantap makanan tersebut. Namun, baru saja satu suapan, Linda pun panik saat dirinya merasakan puyeng ekstrim. Sungguh tanpa diduga, Bradley meracuni Linda agar ia bisa kabur menggunakan rakit buatannya, di mana rakit ini hanya bisa dinaiki oleh satu orang saja. Boro-boro dua orang, rakit Bradley langsung rangsak dihajar ombak besar. Di keesokan harinya, Bradley pun meminta maaf atas tindakan bodohnya yang telah meracuni Linda. Lantas, dengan sedikit gimmick mewek yang cringe, ia pun berharap Linda mau memaafkannya. Sambil memberikan sate gurita, Linda meminta Bradley untuk melupakan kejadian semalam. Namun setelah memakan sate tersebut, Bradley pun panik saat dirinya tiba-tiba merasakan sebus dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Oh, nope. Can't move. That's the neurotoxins from this. Linda pun memberitahu jika Bradley telah memakan gurita cincin biru yang memiliki racun pelumpuh, di mana racun tersebut mampu membuat sistem saraf Bradley lumpuh dan tidak bisa merasakan sakit. Tapi tenang, efek ini akan sembuh dalam 2 jam. Lantas, untuk membalas tindakannya, Linda bergegas membuka celana Bradley. Kemudian, sambil menunjukkan pisau, Linda berkata jika dirinya berniat untuk menyunat Bradley. Ready?
No, don't be a baby. Oh, we got a bleeder here. Setelah membuat Bradley kena mental, Linda pun mengancam jika dirinya tidak akan segan untuk menyunat beneran jika ia mengulangi tindakan bodohnya. Singkat cerita, saat Linda sibuk memetik buah mangga, seketika ia pun panik saat melihat Malika yang datang bersama seorang nelayan menangkap pesut. Ternyata Malika berhasil menemukan pulau ini setelah ia melakukan pencarian bersama tim SAR selama berminggu-minggu. Hingga saat Malika menanyakan keberadaan Bradley, Linda yang panik berusaha untuk tetap tenang. Ia pun meminta mereka untuk mengikutinya jika ingin bertemu dengan Bradley. I just need to get my stuff. Lead the way. Sesampainya di tebing yang curam, Linda meminta Malika untuk jalan duluan. Kira-kira apa yang akan Linda lakukan? Sepulangnya ke camp, Bradley pun heran saat melihat Linda yang tiba-tiba murung. Lantas, ia yang melihat pisau tertancap bergegas mengambil pisau tersebut. Di malam harinya, setelah memastikan Bradley molor, Linda pun panik saat melihat Malika berhasil merangkak di tepi pantai. Hingga sesaat kemudian, Malika yang ripuh berniat memberitahukan kejahatan Linda. Rupanya, apa yang Linda alami hanyalah mimpi buruk. Keesokan harinya, Bradley yang kini sudah mulai beradaptasi terlihat bersiap memburu bagong. Bagaikan seekor ular kadut, Bradley pun syok parah saat melihat tangan Malika menyembul di pinggir pantai. Ia pun yakin jika Linda lah yang telah melakukan semua ini. Hingga di sore harinya, sambil menunjukkan cincin milik Malika, Bradley mendesak Linda untuk mengakui perbuatannya. Lantas, setelah aksi kopetnya terungkap, seketika Linda pun panik saat mengetahui Bradley telah mencuri pisaunya. Di tengah kepanikan, Linda berusaha memikirkan cara untuk menyergap Bradley. Sontak, Bradley semakin kesal saat melihat Linda menelan cincin tunangannya. Sesaat kemudian, sambil menahan mules, Bradley langsung mengabret kabur. Di saat itu pula, Linda pun panik saat melihat Bradley berlari ke wilayah batu yang menyilang. Sontak, Bradley pun melongo saat melihat resort mewah di pulau tersebut. Rupanya, inilah alasan Linda melarang Bradley pergi ke wilayah ini. Hingga di tengah kepanikan, Bradley bergegas mendatangi resort untuk meminta bantuan. Sesaat kemudian, seketika panik saat mendengar suara Linda dari CCTV. Di ruang pengawas, Linda mengungkapkan jika dirinya sengaja merahasiakan tempat ini agar ia bisa membuat Bradley tersiksa hidup di hutan. Di mana 2 minggu lalu dirinya berhasil menyusup ke dalam resort untuk membuntuti 2 penjaga yang datang membersihkan resort. Tak cuman itu, Linda pun terpaksa harus menghabisi Malika. Di saat itu pula, Bradley yang berusaha mencari senjata seketika panik saat melihat kedatangan Linda yang membawa shotgun kocok. Lantas, sambil menodongkan senjata, Linda berkata jika orang seperti Bradley tidak pantas memimpin perusahaan di mana Bradley tidak pernah menghargai usaha orang lain. Mendengar hal itu, Bradley yang terpojok berusaha meminta ampun. Ia pun berjanji akan berubah dan mengangkat Linda sebagai wakilnya. Bahkan, ia akan memberikan Linda 30% dari hasil perusahaannya. Hingga saat Linda lengah, tiba-tiba lah, ternyata senapan ini hanyalah mainan. Akhirnya, Bradley si bos jolim pun modar digaplok pemukul golf.
Singkat cerita, setelah berhasil keluar dari pulau terpencil, Linda akhirnya menjadi seorang penulis terkenal setelah dirinya menuliskan pengalaman bertahan hidup di pulau terpencil. Dan berkat buku tersebut, Linda banyak mendapat undangan dari podcast kisah nyata yang viral, di mana pengalaman Linda direncanakan akan diangkat menjadi film kisah nyata Sang Tarjan Jadi CEO. Anjas, well, sikat. Gimana menurut kalian? Kalau lo terdampar, barang apa nih yang paling lo butuhin? Jangan bilang handphone ya, karena di sana gak ada sinyal. Tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Saka Production. Gue pamit, jangan lupa sedia payung sebelum badai. Sampai ketemu di alur cerita film lainnya. Bye-bye.